Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran gue. Ada informasi-informasi yang ingin gue bahas di video kali ini dari beberapa sumber. Dan ini juga ya terkait dengan beberapa pemain Manchester United dan juga pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Oke. Dari Indicala gue ambil yang dikutip oleh MUFC YTP. Nah, ini terkait dengan Carlos Baleba ya, Sobat Football United. Oke, disebutkan bahwa Manchester United dan juga Brighton ini sekali lagi bernegosiasi untuk transfer Carlos Baleba. Pemilik dari Manchester United sendiri dikabarkan bersiap untuk gelontorkan dana 90 juta pounds untuk sang pemain ya. Dan bahkan lampu hijau ini sudah diberikan untuk melakukan tawaran tersebut. 90 juta pounds. Ini angka yang menurut gua pertama tinggi banget. Yang kedua ya kalau kita lihat ya Sobat Football United, oke. Baleba ini disebut-sebut di musim panas kemarin, di menjelang penutupan, bahwa pemain ini diberitakan ya oleh Fabrizio Romano juga salah satunya bahwa ya pemain yang dikagumi oleh Ruben Amorim, pemain yang dinilai bisa menjadi solusi di lini tengah Manchester United. Tapi kalau kita saksikan atau kalau kita lihat ya bagaimana Baleba ini bermain ketika Manchester United menghadapi Brighton, ya di situ menurut gue ada keraguan ya, apakah memang Baleba ini cocok atau tidak untuk Manchester United, bukan hanya dari sisi teknis tapi juga dari sisi non teknis. Gue membuat konten pada situ gue sebutkan Baleba ini gagal audisi karena gue berpikir bahwa ketika Manchester United menjamu Brighton, Baleba bermain di Old Trafford, dia ada momentum nih untuk membuat publik dari tuan rumah terpukau. Karena tentu saja dia dikaitkan dengan klub tuan rumah ya, diincar oleh klub tuan rumah. Jadi itu waktu pembuktian. Ada beberapa teori pendapat yang mengatakan bahwa ya Baleba penampilannya saat ini menurun juga karena konsentrasi yang terbelah, tidak lagi fokus 100% ke Brighton. Ada juga yang mengatakan bahwa ya ini merupakan strategi supaya Brighton akan melepas Baleba, supaya harga dari Baleba tidak terlalu tinggi dan lain-lain. Tapi menurut gue seharusnya tidak demikian. Seharusnya justru dia semakin menunjukkan kualitasnya gitu ya, bahwa dia memang pantas diincar oleh Manchester United. Jadi dia harus tetap fokus, dia jangan sampai menurun penampilannya. Bahkan itu tadi ketika menghadapi Manchester United di Old Trafford itu merupakan kesempatan besar bagi Carlos Baleba terkait dengan angka yang tinggi ataupun juga klub Brighton yang tidak ingin melepas Baleba dulu. Menurut gua kalau memang Manchester United menginginkan seorang pemain, mereka pasti akan berusaha keras. Apalagi manajemen yang saat ini mereka menurut gua juga memiliki dalam mendekati pemain ataupun memproses seorang pemain, mereka lebih mengutamakan menurut gua di samping juga faktor keuangan nih, harga pemain, gaji dan lain-lain, tapi bagaimana kebutuhan teknis dan juga karakter tentu saja. Kalau memang dinilai cocok, pasti mereka akan melakukan segala upaya. Dan Baleba yang dikatakan ya Manchester United akan bernegosiasi harga 90 juta pounds, ini berarti sekitar 100 juta euro lebih. Menurut gua ya ini masih sangat meragukan ya. Tapi bagaimana mau Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Kabar kedua, Cove Offside ini terkait dengan Marcus Rashford. Barcelona ini akan menghadapi kompetisi untuk mendatangkan Marcus Rashford secara permanen. PSG, Bayern Munchen, Juventus, Inter Milan, Chelsea dan Arsenal disebutkan semuanya ini memonitor situasi dari Marcus Rashford. Ini hal yang menurut gue sesuai dengan rencana awal, bahwa
Marcus Rashford dipinjamkan, tampil bagus di peminjaman, valuasi terjaga, peminat akan bertambah. Gue pikir memang episode Rashford dengan Manchester United itu sudah berakhir bahkan dari musim dingin tahun lalu, atau ya diawali dari di parkirnya Rashford sebelum Manchester Derby ya tahun lalu, dan bola semakin bergulir. Intinya memang tidak cocok saja antara Rashford dan Ruben Amorim, baik itu secara karakter permainan yang diinginkan dan juga situasi teknis yang ingin diimplementasikan di atas lapangan. Bukan berarti bahwa Rashford itu pemain jelek. Dan dari kabar ini membuktikan bahwa ya dia memang bukan pemain jelek, dia pemain bagus. Tapi untuk tampil di Manchester United ya tidak cukup hanya pemain bagus saja. Dia cocok tidak dengan sistem permainan yang ingin dibangun. Dia dari sisi finansial juga pas tidak dengan yang manajemen Manchester United inginkan saat ini, ingin diterapkan di Manchester United. Belum lagi kita berbicara terkait dengan kecocokan karakter. Rashford di salah satu wawancara juga mengatakan bahwa ya dia sudah dari awal di Manchester United menghabiskan waktu yang cukup panjang. Mungkin dia jenuh, mungkin dia butuh situasi yang berbeda, dia mungkin butuh lingkungan yang berbeda supaya kapasitas permainannya bisa naik lagi. Dan menurut gue itu bukan hal yang hal yang normal saja. Ada pemain memang dia dari kecil sampai dia pensiun satu klub, ada juga, tapi ada juga yang butuh suasana baru. Menurut gue tidak ada salahnya di situ, dan gue menilai bahwa ya Rashford mungkin bahkan telat dia ini sebenarnya pindah dari Manchester United. Pemain yang menurut gue disayangkan bukan karena periode terakhir dia bersama dengan Manchester United ada banyak situasi indisipliner misalnya ya, sampai dia tidak terpilih di skuad Ruben Amorim. Tapi yang lebih disayangkan adalah bagaimana periode awal Rashford, periode pemain muda, dia tidak mendapatkan support ataupun bimbingan secara konsisten dengan kualitas yang bagus, atau mungkin dengan kualitas yang bagus secara konsisten. Ada dua hal menurut gue. Nomor satu adalah pelatih, nomor dua adalah manajemen. Nomor dua dulu, manajemen. Gue menilai selama ini manajemen Manchester United bukan yang memiliki kemampuan pengetahuan sepak bola yang baik. Dan dari situ Rashford tidak mendapatkan support yang bagus dari sisi manajemen. Nomor dua, atau nomor satu, nomor dua dulu ya, sekarang nomor satu, pelatih atau manajer. Dari zamannya Louis van Gaal, hanya dua musim, berganti lagi. 2 musim berganti lagi, dia tidak mendapatkan penanganan yang konsisten ya, dan juga kontinu. Dan ini menurut gue juga sangat berpengaruh akhirnya bagaimana karakter dia terbentuk di Manchester United. Secara teknis dia berkembang, tapi bagaimana secara karakter. Hal seperti ini menurut gue yang disayangkan dari periode Rashford sebenarnya, juga beberapa pemain muda di Manchester United. Tapi dikaitkan dengan klub besar termasuk juga Barcelona yang kabarnya meminati. Barcelona disebutkan juga dari sumber yang lain ingin bernegosiasi oleh Rashford khusus terkait dengan gajinya. Artinya apa? Biaya transfer sekitar 40 juta pounds yang diharapkan oleh Manchester United ini kemungkinan besar akan diperoleh di musim panas nanti. Peluangnya besar kalau menurut berita ini, dan menurut gua ini merupakan kabar yang positif. Selain Rashford yang tadi gue katakan ada beberapa faktor yang tidak mendukung Rashford ya, bukan berarti dia pemain jelek. Ini juga disebutkan oleh Talksport. Anthony, penampilan Anthony menghadapi Mallorca dan ya bagaimana tampil luar biasa, dan ini diberikan julukan magician oleh media Spanyol dan juga dilabeli dari Betis sebagai superhero, pahlawan super. Dan ini sekaligus juga memberikan pertanyaan ya, ada apa pemain seperti ini ketika di Manchester United justru tidak tampil baik. Ya gue sudah pernah katakan juga, Anthony itu dia pemain dengan teknik tinggi sebenarnya. Modal utama dia selain teknis, katakanlah teknis ya, tapi di bawah teknis itu adalah kepercayaan diri. Karena dia pemain yang memiliki kecepatan, dia pemain dengan teknis tinggi, dan modal besarnya itu adalah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini tergantung rasa nyaman juga. Dan gue menilai di musim kedua Anthony di Manchester United dia tidak nyaman.
dia banyak masalah, dan bagaimana klub menyupport hal itu tidak maksimal menurut gue. Tidak hanya dia oke diparkir saja, tapi apa langkah selanjutnya? Menurut gue Manchester United pada saat itu ya komponen-komponennya gagal untuk melindungi pemain ini, untuk mensupport pemain ini, sehingga dia sangat terpuruk. Tekanan besar, beban juga besar di luar lapangan. Ternyata ini berpengaruh ke dalam lapangan juga, karena menurut gue komponen-komponen klub itu tadi tidak memberikan apa yang mungkin dibutuhkan, apa yang mungkin diperlukan, sehingga ketika dia bisa mendapatkan itu, dia merasa bahwa dia mendapatkan support, dukungan dari klub yang saat ini Betis, dia bisa bermain fantastis menurut gue. Sama seperti Rashford, gue berpikir bahwa Anthony bukan pemain jelek gitu, dia pemain bagus, dan pemain bagus saja ini tidak cukup di Manchester United. Oke, kita bisa jadi kita berbicara soal masalah ya dia mungkin mentalnya tidak cukup, karakternya tidak cukup, harus karakter yang besar, mental yang bagus di Manchester United. Iya, tapi jangan lupa pemain ini juga manusia. Klub juga tidak bisa tutup mata dengan masalah-masalah yang dihadapi. Pemain juga sebagai manusia tentu saja punya masalah-masalah sendiri ya, problematika sendiri. Dan gue ingat betul di periode kejayaan Manchester United, Sir Alex itu memberikan solusi bukan hanya hal-hal di atas lapangan, tapi juga di luar lapangan, dengan masalah pribadi Cristiano Ronaldo misalnya ya. Pada saat itu ayahnya sakit, tapi bagaimana support yang luar biasa yang diberikan oleh Sir Alex Ferguson dan juga pemain-pemain lainnya, sehingga mereka akhirnya bisa membayar balik justru support-support yang dilakukan oleh klub dengan penampilan yang fantastis. Dan ini menurut gue yang tidak diberikan kepada Anthony di Manchester United. Menurut gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue kemukakan ya, pendapat gue. Dan kabar terakhir dari Cuff Offside menyebutkan bahwa Manchester United ini datang dengan usahanya untuk mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest di bulan Januari. Oke. Harganya diprediksi 75 juta pounds oleh Cuff Offside ya. Pemainnya memang tampil bagus ketika Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Tapi apakah harga 75 juta pounds ini cocok untuk pemain seperti ini? Gue berpikir bisa di bawah 75 juta pounds ya. Menurut gue sharingan amat. 75 juta pounds itu sama dengan 80-85 juta euro. Cukup tinggi sekali ya. Untuk pemain yang dia tampil bagus ketika menghadapi Manchester United, tapi jangan lupa dia masih pemain muda, dia memiliki valuasi yang diharapkan bisa lebih tinggi lagi, sehingga titik awalnya jangan setinggi itu gitu ya. Memang kalau kita berbicara terkait dengan Sesko misalnya, ataupun juga pemain lain yang didatangkan di musim panas kemarin ya, bukan berarti itu yang dijadikan barometernya gitu ya. Manchester United harus menekan lagi harganya, menurut gue seperti itu. Dan apakah dia bisa datang di bulan Januari? Menurut gue ini juga merupakan sebuah keraguan sih. Gue tidak yakin Manchester United akan menggelontorkan dana sebesar ini di bulan Januari. Nottingham Forest pun juga menurut gue pastinya akan keberatan ya untuk melepas pemain ini. Dan mungkin kalau dia didatangkan di musim panas, harganya bisa jadi lebih turun dibanding dengan harga didatangkan di musim dingin. Kenapa? Di musim panas Nottingham Forest bisa lebih mudah menurut gue untuk mendatangkan gantinya dengan harga juga yang tidak mahal ya penggantinya, dibandingkan dengan ketika dia harus melepas atau mereka melepas di musim dingin. Sulit bagi mereka untuk mencari gantinya, dan oleh karena itu mereka memasang harga lebih tinggi. Dan gue juga menilai Manchester United masih bisa mungkin ya mencari solusi dengan pemain yang ada untuk pemain lini tengah. Belum ideal, tidak ideal bahkan, tapi ya menurut gue kalau kita berbicara terkait dengan jangka menengah apalagi jangka panjang, mungkin lebih baik didatangkan di musim panas. Tapi ya harus diantisipasi juga karena pesaingnya pasti juga akan banyak. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.